yang melanggar akan dikenai sanksi hukum. Iya, oke. Terima kasih. Ini juga luar biasa. Meskipun suaranya agak serak-serak basah, mungkin tadi malam terlalu banyak belajar membaca PPKN ya Mbak, sehingga suaranya jadi serak-serak basah. Ya, tapi bagus sekali. Jadi Pancasila itu bersifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat, ya, mengikat dan memaksa warga negara untuk mematuhinya. Tidak hanya mengikat, tetapi bagaimana bila ada yang melanggar, maka akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu yang dinamakan imperatif atau memaksa. Oke, berarti untuk materi minggu lalu luar biasa, kalian sudah memahami semua, dan saya yakin 4 anak ini adalah hanya mewakili dari sekian ratus anak yang semuanya sudah paham. Nah, baiklah, sekarang kita akan memulai materi yang baru. Silahkan kalian lihat di situ. Materi kita masih tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, juga kompetensi dasarnya nanti masih tetap sama. Ya, kompetensi dasarnya masih tentang menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, sebentar, ini sedang dibuka. Ya, kita lihat. Ya, masih bab yang sama, kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian kompetensi dasarnya masih juga sama, 3.1, tentang menganalisis kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, untuk pembelajaran kali ini, ya, tujuan yang pertama bahwa setelah kita mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kita semua dapat mensyukuri dan menghargai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itu tujuan yang akan kita capai setelah kita mengikuti pembelajaran pada hari ini. Next, Miss. Nah, sekarang, ya, sebelum itu. Nah, ya. Ya. Setelahnya. Nah, ini. Sekarang kita lihat bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu pada dasarnya bisa diklasifikasikan, dikelompokkan, digolongkan menjadi 3 nilai. Yaitu ada yang disebut sebagai nilai dasar, ada yang disebut sebagai nilai instrumental, dan nilai praktis atau praksis. Oh gitu. Ya. Sudah? Sudah bisa dimulai? Ya, sudah. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, tadi saya ulang, nilai-nilai Pancasila itu bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yaitu 1 nilai dasar, 2 nilai instrumental, 3 nilai praktis atau nilai praksis. Ada yang menyebutnya praktis, ada yang menyebutnya praksis. Dua-duanya bisa. Kalau kalian mungkin kalau buka Google di situ lebih banyak menggunakan kalimat bukan praktis tapi praksis, tetapi ada beberapa buku yang menyebutkan itu adalah nilai praktis. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Apa itu nilai dasar? Nah, nilai dasar ini merupakan nilai yang bersifat universal, umum. Dan juga merupakan inti atau hakikat dari kelima sila Pancasila.
Nilai ini meliputi apa saja? Yaitu meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ya, jadi nilai dasar adalah nilai yang bersifat universal atau merupakan inti atau hakikat dari kelima sila Pancasila. Meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian yang kedua adalah nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Ternyata nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai dasar. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh di situ ada nilai ketuhanan. Maka kemudian nilai dasar ketuhanan ini akan dijabarkan ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan program-program dari pemerintah yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Jadi nilai ketuhanan, misalnya nilai dasar ketuhanan, nanti dijabarkan dalam UUD 45, di situ ada pasal 29. Ya, ayat 1 maupun ayat 2. Bisa juga nanti dijabarkan lagi ke dalam peraturan perundang-undangan lain di bawah UUD Negara RI tahun 1945. Itu namanya nilai instrumental. Jadi penjabaran dari nilai dasar yang berupa peraturan perundangan dan program-program pembangunan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman juga aspirasi masyarakat. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai praktis atau praksis. Ya, ini Bu Ayu masih menuliskannya praktis. Ya, nanti kalian bisa kalau yang misalnya mencatat dan sebagainya itu bisa kalian tulis di situ praksis. Karena kebanyakan menggunakan istilah praksis. Apa itu nilai praksis? Merupakan realisasi dari nilai instrumental, yaitu berupa pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai gambaran, mungkin kalau dulu dulu dikenal adanya butir-butir Pancasila atau butir-butir P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu adalah termasuk nilai praksis. Nanti kalian juga bisa melihatnya di buku teks. Di situ ada beberapa nilai praksis. Nilai praksis ini, saya katakan lagi, merupakan realisasi dari nilai instrumental. Jadi setelah ada nilai dasar ini karena sifatnya masih sangat universal, kan sulit untuk dilaksanakan. Misalnya nilai ketuhanan, bagaimana sih kita mau melaksanakan ketuhanan? Kita tidak punya gambaran. Maka supaya bisa kita laksanakan, kita pecah lagi, kita jabarkan melalui peraturan perundang-undangan. Ini loh peraturan perundang-undangnya bahwa setiap orang bebas memeluk agama. Atau di situ misalnya bahwa menurut pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan penjabaran dari nilai dasar ketuhanan. Nah, setelah ada pasal tersebut, kita masih bingung. Apa sih yang dimaksud dengan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa? Maka muncullah nilai praksis. Nilai instrumental tersebut kemudian direalisasikan dalam bentuk pengamalan yang nyata. Oh, berarti kita mengakui adanya Tuhan. Oh, berarti nilai praksisnya kita memiliki satu agama. Atau kita memiliki perilaku toleransi kepada umat agama yang lain. Itu namanya nilai praksis. Ya, itu beberapa nilai dari Pancasila. Next. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih ciri atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, kita lihat. Next. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Atau sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa ciri atau karakteristiknya? Ciri atau karakteristiknya bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kalian lihat di situ ya, gambar yang Bu Yayu tampilkan itu adalah yang di belakang atau layarnya itu, background-nya itu adalah beberapa tempat-tempat ibadah, ada umat agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, kemudian yang di depannya adalah penganutnya,
Ya, jadi bangsa Indonesia memang menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia kita memiliki 5 agama yang diakui, juga ada aliran kepercayaan, ya, yang mana semuanya itu adalah sama-sama sebagai bangsa Indonesia yang kita akui keberadaannya. Negara memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan ibadah seperti yang ada di dalam pasal 29 ayat 2 UUD Negara RI tahun 1945. Ini adalah karakteristik dari nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi, bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan. Caranya bagaimana? Mereka diberi kebebasan untuk memilih agama, untuk beribadah, untuk bertoleransi dengan umat agama yang lain. Next. Kemudian yang kedua, selain itu, juga adanya sikap mengembangkan sikap saling menghormati. Ini kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi sudah saya sampaikan. Nah, ini untuk ketuhanan Yang Maha Esa. Next. Sila ke ini, Mas Iya. Ya. Kemudian untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, ciri atau karakteristiknya yaitu adanya perilaku mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Ya, adanya sikap mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Kemudian juga, next, coba masih yang sila kedua. Berarti kembali ke awal yang sila 2. Itu dok ya, Mas? Ya, itu dok itu ya. Ya. Kemudian juga adanya sikap mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya bahwa manusia itu diakui memiliki martabat dan derajat yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Yang mana kesamaan hak dan kewajibannya itu dijamin oleh negara. Next. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Apa sih karakteristik dari nilai Persatuan Indonesia? Ternyata karakteristiknya yaitu bahwa kita harus mampu menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ingat bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk, yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, kemudian agama tadi, kemudian ada adat istiadat yang berbeda, kemudian ada mungkin kepercayaan yang berbeda, tradisi yang berbeda, wilayah yang berbeda, dan seterusnya. Semuanya serba berbeda. Tetapi perbedaan itu tidak boleh menjadikan bangsa Indonesia itu terpecah belah, tetapi justru perbedaan itu harus semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu apabila kita mampu untuk menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara itu sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, next. Yang keempat, dilanjutkan saja. Ya. Selanjutnya kita lihat sila yang keempat, yaitu atau nilai yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa ciri khasnya atau karakteristiknya? Yaitu bahwa nilai dalam sila keempat ini merupakan sendi utama dari demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas azas musyawarah dan kekeluargaan. Nah, jadi kerakyatan ini merupakan sendi utama dari demokrasi di Indonesia.
bahwa di Indonesia kita menggunakan sistem demokrasi yang mana pemerintahan itu didasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai contoh ya yang membuktikan bahwa untuk para pejabat negara, kita lihat sekarang ini siapa sih yang bisa memilih pejabat negara? Yang memilih adalah kita semua, rakyat Indonesia. Melalui pemilihan umum yang diadakan 5 tahun sekali, kemudian pemilihannya sekarang itu bersifat langsung. Ya, jadi kalau dulu itu kita menggunakan perwakilan dari parpol, tapi kalau sekarang tidak, jadi kita langsung memilih yang kita inginkan. Siapa nanti orang-orang yang akan duduk di dalam lembaga pemerintahan, itu dipilih langsung oleh rakyat. Mereka merupakan wakil rakyat yang harus kita dukung keberadaannya. Ya, dukungan ini macam-macam. Kalau kebijakan mereka berpihak pada rakyat, kita akan mengikutinya. Tetapi jika kebijakan mereka itu bertentangan dengan kepentingan rakyat, maka kita akan mengingatkannya sesuai dengan tata cara atau prosedur yang berlaku. Ya, jadi ini hubungannya mungkin kalau kalian lihat ada beberapa demo, apakah demo itu boleh, Bu? Ya, demo itu boleh asalkan demo dengan cara yang damai, tidak bersifat anarkis. Jadi boleh, ya, tidak suka kemudian mengadakan demo asal ini bersifat yang damai, ya, demo yang bagus, bukan yang merusak semua fasilitas negara atau merugikan kepentingan bangsa dan negara, juga yang mengganggu kepentingan umum. Next, please. Ya, untuk nilai yang berikutnya, yang terakhir di sini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa ciri atau karakteristiknya? Yaitu bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ya. Jadi itu keadilan sosial ini merupakan keadilan yang memang betul-betul dicita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, itu beberapa ciri atau karakteristik ya dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Next. Selanjutnya, kalau kita sudah melihat beberapa tadi ciri dan karakteristik dari nilai-nilai Pancasila, maka apa kewajiban kita? Apa kewajiban kita terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut? Ternyata kewajiban kita adalah kita harus menghargai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagaimana caranya itu kita menghargai nilai-nilai Pancasila? Caranya yaitu kita dengan mempertahankan Pancasila itu dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kita harus senantiasa mempertahankan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana caranya? Kalian lihat di situ, ya. Lalu bagaimana atau apa artinya mempertahankan Pancasila? Ya. Mempertahankan Pancasila di sini bisa saya ringkas ada 2 pengertian. Yang pertama, mempertahankan Pancasila itu berarti kita melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi. Mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga, sampai dengan lingkungan bangsa dan negara. Semua yang kita lakukan itu mencerminkan pengamalan dari nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, apakah bisa? Coba kalian amati, ya. Kalau kalian dari mulai bangun tidur itu sudah berbuat sesuatu yang baik, saya katakan yang baik, misalnya bangun tidur, kalian membaca doa bangun tidur, itu kalian sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa. Setelah itu, apa yang kalian lakukan? Sholat. Setelah itu apa lagi? Ya, membantu orang tua. Nah, membantu orang tua ini juga bisa kita katakan melaksanakan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sila 1 bisa, sila 2, dan sebagainya. Setelah itu apa? Pergi ke sekolah, belajar.
oh berarti kita juga mengamalkan nilai Pancasila dan seterusnya. Jadi sebetulnya bila kita melakukan hal-hal yang baik dari mulai bangun tidur sampai kita akan tidur lagi, itu kita sudah mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, yaitu kita tidak mengubah, menghapus, dan juga mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Kita lihat bahwa Pancasila ini merupakan perjanjian luhur bangsa. Pancasila merupakan dasar negara, merupakan pandangan hidup bangsa yang tidak bisa dirubah. Pancasila juga begitu sakti. Beberapa kali Pancasila atau dasar negara Pancasila berusaha untuk diganti dengan dasar negara yang lain, tetapi tetap tidak berhasil. Karena apa? Karena Pancasila ini merupakan atau mengambil dari nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Pancasila ini merupakan perjanjian luhur dari bangsa Indonesia. Nah, maka kita harus tetap mempertahankan Pancasila dengan tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Nah, itu beberapa kewajiban kita, ya, kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dalam hal menghargai dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Next. Ya. Nah, itu beberapa hal yang sudah saya sampaikan, tadi mengenai nilai-nilai Pancasila. Ya, saya ulang sebentar bahwa nilai-nilai Pancasila ini bisa diklasifikasikan menjadi 3. Ada nilai dasar, kemudian ada nilai instrumental, ada nilai praksis. Nilai dasar itu yang begitu universal, nilai inti, dijabarkan ke dalam nilai instrumental, ya, saya lanjutkan. Ya, jadi tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan mengenai nilai-nilai Pancasila dan nilai dasar, instrumental, kemudian praksis. Kemudian ada beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari nilai-nilai Pancasila, dari mulai nilai sila ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga tadi sudah kita pelajari bersama tentang bagaimana itu mengamalkan dan mempertahankan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, kalian lihat di situ sudah ada tugas terstruktur, juga tugas mandiri. Kalau kemarin atau 2 minggu yang lalu, Biayu memberikan tugas mandiri, ya, saya sudah mengatakan bahwa mungkin 2 minggu sekali baru saya akan memberikan tugas mandiri. Jadi sekarang waktunya saya berikan lagi untuk tugas mandirinya. Untuk tugas terstruktur, silakan kalian kerjakan soal melalui alamat sudah ada di situ. Ya, nanti saya share, saya kirimkan sekaligus untuk PowerPoint-nya. Silakan nanti kalian klik 2 alamat itu, dipilih salah satu. Boleh menggunakan yang mana, atas boleh, bawah boleh. Nah, kemudian saya ingatkan, silakan mengirimnya 1 kali saja, tidak usah berulang-ulang kali. Ya, cukup 1 kali saja, dipikir dulu mengerjakannya, lalu baru kalau sudah yakin sekali dikirim. Kemudian untuk tugas mandirinya, silakan kalian pelajari buku teks PPKN kelas 8 halaman 15 sampai dengan 17. Kemudian tuliskan nilai-nilai luhur yang merupakan butir-butir pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing sila minimal 5. Nah, ini berarti nilai-nilai luhur ini bisa kita katakan sebagai nilai praksis. Ya, nilai praksis dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, mungkin itu yang bisa Bu Yayu sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan.
Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan semoga saja kita bisa bertatap muka lagi untuk kalau minggu depan kelihatannya tanggal jadwal kita merah tanggalnya, tidak tatap muka, minggu depannya lagi. Untuk tugas mandirinya saya berikan waktu kurang lebih seperti kemarin, jadi 2 minggu. Ya, tidak usah tergesa-gesa. Yang perlu kalian kerjakan dengan segera adalah tugas terstrukturnya. Jadi setelah ini istirahat sebentar, lalu kalian langsung mengerjakan untuk tugas terstrukturnya. Tapi untuk mandirinya, itu saya beri waktu 2 minggu. Jadi mandirinya tidak usah tergesa-gesa. Oke, seperti itu? Sudah paham semuanya? Anggukkan kepala. Ya, kemudian seperti Biayu lakukan, berarti kalian sudah paham. Oke, sudah paham. Kalau sudah paham, berarti seperti biasa dipelajari lagi nanti, minggu depannya lagi, kita bertatap muka seperti biasa, nanti kita adakan tanya jawab untuk mengawali materi, supaya saya bisa tahu kalian sudah memahami atau belum. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah berlangsung dengan baik. Tapi mau ngecek sebentar, tolong berdiri agak menjauh dari kamera. Miss Yunda cek pada pakai celana kolor apa pakai bawahan yang betul seragamnya. Coba Sandy pakai kolor apa enggak? Ini enggak dimasukkan bajunya. Yang lain, yuk berdiri. Ayo, yang enggak berdiri berarti tersangka ini. Wah, ini ketahuan nih. Oh, Cahya. Wah, ini. Terus siapa lagi? Bentar, harus cek. Celananya kolor apa bener nih? Oh iya, udah benar. Udah bagus, pinter. Panji, pakai apa nih bawahnya, Ji? Enggak, ya. Nah, itu. Zulfa. Pakai training ya? Mau jogging apa Zulfa? Tadi olahraga sambil ini ya, Zoom ya? Ya, tuh. Yang lain coba bisa lihat. Oh, udah bagus. Ada beberapa yang sudah jumpai atau ya tadi yang nggak berani berdiri berarti kemungkinan jadi tersangka pakai baju yang nggak sesuai aturan. Ada yang jangan-jangan pakai, nah itu tadi ada yang pakai kolor nggak dimasukin, ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana training. Ya, sudah harap minggu depan, nggak minggu depan sih, besok sudah pakai pakaian yang sesuai, pakai sabuk tuh keren banget tuh siapa ya? Riyadi Irawan, apa namanya? Sabuknya, beltnya itu sabuknya udah dipakai dengan bagus, rapi dimasukkan, ya kan, bajunya rapi, itu Espero sejati. Kalau yang nggak begitu berarti sudah meragukan jiwa ever onward-nya, nggak tahu nih kemana nih, ya. Ya yang rambutnya panjang nggak jilbaban boleh nih dikucir, tetap dikucir 2 karena semua perilaku dan sikap kalian tetap dinilai. Terima kasih. Sudah harap besok semakin baik, semakin tertib. Sudah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Tak lihat lagi saja.